Assalamualaikum, hai semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah dimanapun kalian berada. Video ini adalah video lanjutan video malam minggu kemarin ya, karena videonya terlalu panjang jadi saya bagi dua. Dan untuk video kali ini saya akan membahas mengenai modal awal saya membuka warung sembako ini dan omset saya perharinya berapa aja dan cara mengelolanya agar warung kita semakin hari semakin lengkap seperti apa ya. Sebenarnya membuka usaha warung sembako ini tidak harus dengan modal besar ya. Dengan modal kecil juga bisa. Biasanya awal-awal orang ingin membuka usaha sembako itu kebanyakan kalau penduduk kampung itu tidak mencapai jutaan ya. Seperti saudara saya buka usaha warung sembako aja modal mereka hanya 350.000, tapi berjalannya waktu warung yang mereka kelola semakin hari semakin banyak produk yang mereka jual dan pembelinya semakin lama juga semakin banyak ya. Asalkan niat awal kalian membuka usaha sembako itu untuk memajukan usaha tersebut, bukan untuk iseng-iseng, pasti usaha kalian bisa maju ke depannya dan semakin sukses. Tapi kalau kalian mempunyai niat hanya untuk iseng-iseng aja atau hanya untuk mengisi waktu luang, usaha warung sembako ini tidak cocok ya, karena memang usaha ini membutuhkan ketelatenan dan keseriusan dalam mengelola usaha ini. Jadi kalau kalian tidak serius akan berakibat menghabiskan modal kalian, bahkan bisa dibilang kalian bisa bangkrut ya. Sebenarnya awal mula saya membuka usaha warung sembako ini, niat awalnya itu bukan buka warung sembako ya, tapi mau memindahkan warung kopi saya ke sini. Karena waktu itu kontrakan saya yang pertama yang untuk warung kopi itu, tempat kontrakannya itu sedang ada masalah, yang punya kontrakan dengan pembeli kontrakan barunya itu sedang ada masalah. Jadi saya sebagai penyewa tempat berinisiatif untuk mencari tempat baru, karena kan kita tidak tahu mereka punya konflik itu akan menyeret kita sebagai penyewa atau tidak. Jadi kita itu memang mencari solusi dulu, takut nanti kita keseret dan ujung-ujungnya kita disuruh keluar dari tempat usaha. Lebih baik saya mencari tempat terlebih dahulu, jadi apabila nanti kejadian seperti itu kami sudah mempunyai tempat yang memang udah berjalan ya. Waktu awal buka warung sembako ini, modal saya sebenarnya tidak banyak, hanya mempunyai 1,5 juta. Tapi waktu itu teman dari suami menawarkan tempat ini yang sekarang saya jadikan warung sembako. Itu dia tidak memberikan sewa per bulan tapi per tahun, dan sewa tempat ini itu satu rumah ya. Jadi sebenarnya yang saya jadikan warung sembako ini adalah teras rumah. Jadi karena dengan kesepakatan dengan yang punya rumah, saya inisiatif dan izin membuat warung di bagian teras. Alhamdulillah diberi izin. Dan kalau kalian mau tahu berapa sewa tempat saya ini seharga 8 juta per tahun. Karena kami tidak mempunyai dana untuk membayar uang sewa, otomatis saya dan suami mencari dana dengan cara pinjam ke bank ya. Tapi kami pinjam ke bank itu tidak banyak. Waktu itu kalau tidak salah pinjamnya sekitar
28 juta. Setelah dana cair, kami membayar uang kontrakan langsung 1 tahun 8 juta. Jadi uang pinjam ke bank itu sisa 20 juta. Dan asal kalian tahu, tempat yang kami sewa ini sebenarnya sudah rusak sekali, plafonnya sudah jebol semua dan setiap ruangan itu bocor ya. Jadi otomatis setelah kami sewa tempat ini, kami juga merenovasinya. Dan untuk biaya renovasi rumah dan warung, kalau warung ini kan memang tadinya terasnya itu buluk banget ya, isinya itu tanaman bunga-bungahan tetapi tidak terawat, dan lantainya juga lantai cor-coran. Tapi karena saya mau buka usaha warung sembako di sini, saya inisiatif untuk memasang keramik bagian depan ya. Kemudian saya juga memasang pintu untuk renovasi semuanya total beserta membuat pintu untuk warung sembako saya itu total untuk renovasi habis 15 juta. Sebenarnya kalau dibilang rugi, saya rugi banget ya, karena saya itu menyewa tempat ini itu dalam kondisi rumah sudah tidak layak ditinggalin ya. Karena satu, kamar mandinya sudah jebol, saya ganti, untuk klosetnya juga saya ganti baru. Kemudian kamar mandinya juga tadinya tidak ada keramik, saya pasang keramik. Kemudian bagian kamar ada 2 kamar ya. Kamar itu dua-duanya plafonnya juga jebol dan bocor. Saya juga dan suami mengecat juga, kemudian membersihkan, memasang plafon juga, dan juga menambal atapnya ya agar tidak bocor. Kemudian bagian dapur, untuk bagian dapur juga bocor, kami juga benerin juga. Dan untuk teras depan ya yang saya gunakan jadi warung sembako saya ini memang besar-besaran saya renovasi, karena saya membongkar bagian pot-pot bunganya, saya bongkar semuanya. Kemudian saya pasang keramik dan tembok-temboknya juga saya cat ya. Jadi untuk keseluruhan total modal renovasi sampai selesai itu habisnya 15 juta. Dan selanjutnya untuk isian warung sembako ya, seperti showcase dan etalase itu kami memang sudah punya ya. Sebelum ada rencana membuka warung sembako ini, memang kami sudah ada beli etalase second dan showcase second. Jadi memang barang tersebut sudah ada sebelum kami pindah ke sini ya. Jadi itu tidak terhitung dengan modal warung ini. Dan untuk belanja ngisi warung, semuanya total belanjaan yang sudah saya keluarkan, sudah saya hitung totalnya itu sekitaran 9.200.000-an lebih ya. Itu belum penuh, tapi modal kita itu sudah habis. Sebenarnya masih ada sisa modal, tapi kita gunakan untuk keperluan pribadi, karena memang wajib banget keperluan itu kita bayar. Jadi sisa uang dari peminjaman ke bank itu saya gunakan untuk keperluan pribadi saya dan suami saya. Dan kalau ditanya berapa sih omset penjualan saya hari pertama saya buka warung sembako ini, omset yang saya dapatkan itu 920. Itu hari pertama saya buka warung sembako ya. Dan bertambahnya hari, makin kesini omset yang saya dapatkan makin naik. Dan untuk sekarang, bulan-bulan sekarang, normalnya omset saya setiap harinya itu 1,5 juta sampai 1,600.000. Itu penghasilan dari hari Senin sampai hari Kamis, biasanya normalnya seperti itu ya.
Dari hari Jumat, Sabtu, Minggu itu biasanya omsetnya bervariasi. Kadang hari Jumat itu bisa dapat 1.600.000 sampai 1.700.000. Tapi kalau hari Sabtu dan Minggu itu bisa mencapai 2 juta omset saya ya untuk bulan ini. Kalau bulan yang kemarin-kemarin seperti Januari itu lebih besar ya. Kalau bulan ini memang kondisi perekonomian sedang susah dan memang juga sedang krisis, jadi wajar ya, tidak apa-apa, alhamdulillah banget, tetap disyukurin walaupun sedikit banyaknya penghasilan kita itu harus disyukurin ya. Kemudian bagaimana sih cara saya mengelola keuangan warung sembako ini agar barang-barang yang saya jual semakin hari semakin lengkap. Asal kalian tahu, waktu saya pertama kali buka warung sembako ini, saya belum menjual beras, terus juga belum menjual galon. Begitu juga dengan tabung gas ya. Tabung gas itu saya belum jual. Saya jual tabung gas itu setelah buka 1,5 bulan, saya baru jualan galon dan gas. Dan untuk beras memang saya baru jualan itu sekitaran 1,5 bulan ini ya. 1,5 bulan ini saya baru jualan beras karena memang modal saya itu terbatas. Waktu saya belanja itu kemarin itu saya fokusin untuk beli persabunan dan perindomian dan juga rokok ya. Rokok itu menghabiskan modal yang lumayan banyak, jadi memang uangnya tidak mencangkup ke beras, tabung gas dan galon. Tapi alhamdulillah berjalannya waktu karena keuntungan dari jualan saya kumpulin sedikit demi sedikit, saya bisa beli tabung gas dan juga bisa beli galon. Dari situ saya mencoba untuk jualan galon dan tabung gas walaupun belum banyak ya. Dan setelah berjalannya lagi baru saya jualan beras, telur dan yang lainnya. Dan cara saya untuk membagi keuntungan agar bisa memutar kembali barang belanjaan agar terlihat lebih lengkap. Kalau saya pribadi ini, secara saya pribadi ya, saya tidak ada pembukuan sama sekali karena memang penghasilan dari warung sembako ini real 100% tidak saya gunakan untuk kebutuhan pribadi saya. Jadi setiap harinya pendapatannya itu selalu saya belikan semua barang, tidak pernah saya belikan barang-barang yang saya pakai sendiri ya atau barang-barang pribadi. Jadi hari ini dapat 1,5 juta langsung saya belikan produk lain atau barang-barang dagangan lagi seharga segitu ya. Kadang memang saya ada nombok 30 atau 20. Biasanya saya kalau ada kekurangan seperti itu saya suka ngebond dulu ya di agen langganan dan nanti akan saya bayar lagi saat pembelanjaan berikutnya. Jadi kalau teman-teman nanya ke saya bagaimana sih cara pembukuan di warung sembako saya, mohon maaf ya untuk teman-teman, memang saya itu semenjak pembukaan warung sembako ini saya tidak mencatat semua pembukuan, tapi saya menyimpan semua nota-nota pembelanjaan dan setiap bulannya akan saya totalkan berapa jumlah dalam 1 bulan saya belanja ya. Jadi kita bisa lihat sendiri hasil di warung kita, apakah barang dagangan kita semakin lengkap dengan kita tidak melakukan pembukuan. Kita akan lihat sendiri apakah berkembang apakah tidak. Tapi saran saya untuk bagi pemula usaha warung sembako ini lebih bagus kalian mencatat ya. Jangan ikutin kebiasaan jelek saya karena memang saya itu males banget yang namanya catat mencatat. Menurut saya itu yang penting penghasilan kita itu harus jelas dan uang dari penjualan itu tidak kita gunakan untuk keperluan pribadi. Itu yang penting pendapatannya itu diputarkan kembali, itu menurut saya udah aman ya.
Sekian video hari ini dari saya, semoga kalian tidak bosan dan maaf ya apabila penjelasan saya kurang kalian pahamin, karena memang saya tidak hobi untuk mencatat nota-nota ataupun membuat pembukuan. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.